Minuman legendaris, obat nostalgia Music Lovers. Jauh sebelum aneka minuman kekinian bermunculan kayak zaman now, ternyata ada satu jenis minuman yang cukup populer di era tahun 90-an. Ya, es limun. Nah, saya lagi ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Kira-kira masih ada nggak ya produsen es limun di sana? Nah, ini bagian terpenting nih dari proses untuk sampai membuat limunnya, yaitu nyuci botol terlebih dahulu. Kita cuci sampai bersih, baru nanti setelah ini botolnya akan diproses untuk pengisian air limunnya. Hayo, siapa yang dulu sering minum ini? Kalau iya, fix kalian adalah generasi 80 sampai 90-an tuh. Minuman sederhana yang pernah jadi primadona untuk menghilangkan dahaga sebelum tergusur oleh merek-merek minuman soda modern. Tak hanya tersohor pada zamannya saja, di Indonesia es limun juga disebut-sebut sebagai cikal bakal minuman segar berperasa. Kalau dulu sih mudah ditemui di warung-warung kaki lima, namun kini semakin langka. Gak nyangka nih, di daerah Pekalongan ternyata masih ada loh produsen es limun yang masih bertahan sampai sekarang. Meskipun umurnya sudah 100 tahun lebih loh. Wow! Namanya Limun Oriental Cap Nyonya. Sudah berdiri sejak tahun 1920, pabrik limun ini kini dipegang oleh Bernardi Sanyoto, generasi kelima yang meneruskan usaha milik kakek buyutnya. Karena beliau tuh kan dulu ikut sekolah sama Belanda ya. Sekolah belajar mesin seperti itu, akhirnya beliau diajari sama orang Belanda itu untuk bikin produksi minuman ringan seperti itu. Akhirnya beliau setelah belajar bagaimana bikin mesinnya, resepnya apa, kemudian beliau coba untuk produksi seperti itu, dijual awalnya untuk kalangan Belanda kolonial seperti itu. Dulunya, sang kakek memulai bisnis es limun skala rumahan. Produksinya kecil-kecilan dan hanya ditawarkan ke pasar-pasar atau toko kelontong. Namun sejak tahun 1923, usahanya berkembang pesat hingga tersebar ke penjuru Nusantara. Sampai ada suatu masa di mana penjualannya stagnan hanya sekitar 2.000 botol per bulan. Memang penjualan dari tahun 70 itu mulai drop ya. Drop banyak sekali sampai tahun 90-an tuh tergerus banyak, kalah saing dengan merek lain. Ya kita bertahan dengan menjual di pasar lokal aja sih. Untungnya ya masyarakat lokalnya sendiri masih suka sama produk kita. Jadi kita bisa engage gitu mereka. Bertahan dengan ya yang biasanya produksi tiap hari, mungkin seminggu hanya 2 kali, kayak gitu. Di tahun 2017, Bernard turun tangan dengan promosi dan meningkatkan daya saing hingga es limunnya kembali menjadi pilihan anak muda. Varian rasa baru dibuat demi menyesuaikan selera anak muda. Saat ini, limun milik Bernard bisa terjual sampai 20.000 botol dalam waktu sebulan. Dan uniknya, semua proses pembuatan limun jadul ini masih semi tradisional. Melihat semua peralatan di tempat pembuatan limun Bernard, saya makin kepo seperti apa proses pembuatan minuman jadul ini. Nah, kalau ini apa nih, Mas? Ini ya proses kayak yang saya tadi bilang, pengisian gula dan flavornya ke dalam botol. Jadi sesuai takaran masing-masingnya itu kita masukkan ke dalam botol. Ini gitu. itu kan apa gula? Gula Tadi cair. flavor doang berarti? Tadi udah jadi gula dan flavor itu. Oh, jadi. Nah, sama ini gula dan flavor. Istilah awamnya sirup lah. Sirupnya. Nah, belum diisi dengan air dan gas, kita isi dengan sirupnya ke dalam botol dulu. Es limun merupakan minuman berkarbonasi tradisional dan populer di Indonesia sejak era kolonial Belanda. Rasa limun di dunia sangat bervariasi Secret Lovers, mulai dari rasa lemon klasik hingga berbagai rasa buah-buahan, rempah, bahkan kopi. Yang menarik, varian limun dengan rasa sarsaparilla seakan jadi identitas soda khas Indonesia.
Rasa sarsaparilla terbuat dari batang tanaman sarsaparilla yang umumnya berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah dicampur dengan air berkarbonasi. Sudah ada sih yang sarsaparilla itu dari pertama kali, kemudian sempat nggak produksi juga yang rasa itu, kemudian kita coba bikin lagi. Sarsaparilla masuk Indonesia dibawa oleh pedagang VOC, namun hanya para bangsawan Jawa yang bisa menikmatinya dan disajikan dalam acara-acara spesial. Sarsaparilla dipercaya bermanfaat bagi kesehatan dengan rasa segar dan kehangatan khasnya. Karena keluarga ningrat Jawa yang notabene tinggal di Yogyakarta sangat menggemari minuman ini, limun sarsaparilla sering disebut soda van Indonesia atau soda van Jogja. Limun kerap disamakan dengan minuman soda karena penambahan karbon dioksida membuatnya berbuih seperti minuman soda. Mas Bernard, ini di alat ini proses apa nih Mas? Ini adalah proses pencampuran air baku dan gas CO2. CO2. Disebut karbonasi bukan ini? Betul, proses karbonasi. Gitu. Berapa lama Mas ini Mas? Sebentar sih, paling 10 menit itu proses pencampuran air dan gasnya sudah tercampur sempurna. Kalau setelah itu akan dialirkan ke dalam botol. Turun semua. Ciri khas limun dikemas dalam botol kaca yang tebal dan tahan lama. Botol di pabrik limun harus dibersihkan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas produk. Salah aja Mas. Bersihnya botol akan mengurangi resiko pertumbuhan bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain yang dapat merusak limun atau menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, ini bagian terpenting nih dari proses untuk sampai membuat limunnya, yaitu cuci botol terlebih dahulu. Kita cuci sampai bersih, baru nanti setelah ini botolnya akan diproses untuk pengisian air limunnya. Botol yang digunakan jenis isi ulang. Sebelum diisi, botol akan dicuci 2 kali secara manual dan menggunakan mesin, lantaran terkadang ada kotoran yang sulit untuk dihilangkan. Pencucian botol menggunakan sabun khusus ditambah kaporit untuk membunuh bakteri di dalam botol. Dalam sehari, sekitar 50 krat atau 1000 botol limun diproduksi di sini. Pak, kalau ini botolnya lagi di apa ini Mas? Ini lagi proses pembilasan sekarang Mas. Jadi setelah dicuci, disikat manual gitu satu persatu, kita sekarang masuk ke proses pembilasan. Jadi botolnya kita semprot dengan air bersih seperti itu agar sabun dan kotorannya bisa rontok seperti itu. Kan berkaitan dengan minuman ya, untuk manusia, untuk orang gitu kan, agar awet, steril, dan produknya tetap bisa kualitas rasanya bagus gitu. Akhirnya ya kita harus mulai dari kebersihan gitu sih. Proses selanjutnya adalah mengisi setiap botol dengan air berkarbonasi. Botol-botol limun ditaruh di sebuah alat yang mengalirkan air soda. Setelah diisi, setiap botol limun akan disegel dengan tutup botol yang dipres secara manual. Saya udah bantuin dari bersih-bersih sampai tahap akhir prosesnya saya cobain. Sekarang saya mau cobain nih. Ini rasa apa nih Pak? Sarsaparilla. Sarsaparilla, wah ini nostalgia saya zaman kecil nih. Saya mau cobain sarsaparilla. Sebentar ya. Saya Kita cheers dulu. Coffee mocha. Oke, kopi mocha. Oke. Gimana? Seger banget. Iya. Sekarang saya mau cobain yang ini rasa apa nih Pak? Bubble gum. Bubble gum. Iya. Oke, saya cobain ya Pak. Yang ini lebih unik rasanya Pak ya? Iya. Bener-bener rasa Enak. permen karet ya. Seger. Iya. Mantap. Gimana? Jadi pengen nyobain minum limun juga kan? Makanan atau minuman yang pernah kita nikmati di masa lalu memang bisa mengingatkan kita pada kenangan dan memicu nostalgia. Seperti sirup limun, warisan budaya Indonesia, khususnya dalam hal minuman tradisional. Bukan sekedar minuman pelepas dahaga saja, melainkan perpaduan sederhana yang menghadirkan kesegaran dan sentuhan tradisi yang terlekang oleh waktu.